Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Zartika, kelas FI 16, nomor BP 170002. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas yang telah saya buat sebelumnya. Tugasnya yaitu penyelesaian contoh soal menggunakan metode SAW atau Simple Additive Wedge. Tugas ini saya buat berdasarkan kasus pada jurnal yang telah saya cari dan saya selesaikan pada pertemuan pada minggu sebelumnya. Ini jurnalnya. Judulnya yaitu penerapan metode Simple Additive Wedge atau SAW dalam sistem pendukung keputusan promosi kenaikan jabatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai SAW. Metode Simple Additive Wedge yaitu sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Langkah-langkah dalam metode SAW ini yang pertama yaitu menentukan kriteria. Pada kasus promosi kenaikan jabatan ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama, penilaian masa kerja, penilaian kinerja, dan perilaku atau attitude. Untuk setiap kriteria kita akan memberi bobot. Pada jurnal sudah ditentukan bobotnya, di mana bobot ini diberi untuk kriteria masa kerja diberi bobot 25% atau 0,25, penilaian kinerja sebanyak 50% atau 0,50, dan penilaian perilaku 25% atau 0,25. Di sini setiap kriteria ditentukan atributnya, apakah dia benefit ataukah dia cost. Setiap kriteria dikatakan benefit apabila nilainya semakin tinggi sehingga semakin diperhitungkan. Apabila dia cost, kebalikan dari benefit, apabila nilainya semakin rendah maka dia akan semakin diperhitungkan. Di sini terdapat kriteria untuk K2 dan K3, yaitu untuk penilaian kinerja dan perilaku. Di sini kita membuat kriteria karena untuk penginputan nilai kinerja atau perilaku atau attitude kita tidak bisa diinputkan langsung nilai angkanya, sehingga kita perlu membuat subkriterianya. Di sini untuk penilaian kinerja terdapat 6 subkriteria. Yang pertama yaitu tidak baik, perlu diperbaiki, baik, lebih baik, sangat baik, dan istimewa. Sehingga nilainya semakin dia tinggi semakin diperhitungkan. Sehingga untuk subkriteria tidak baik kita hanya memberinya nilai 1. Sedangkan untuk subkriteria istimewa kita memberi nilai tertinggi yaitu 6. Begitu juga dengan kriteria yang ketiga yaitu perilaku atau attitude. Di sini semua kriteria termasuk ke dalam benefit. Karena semakin dia nilainya tinggi maka dia akan semakin diperhitungkan. Langkah yang kedua yaitu menentukan rating atau kecocokan. Di sini berdasarkan jurnal ini kita akan memasukkan rating kecocokan, memasukkan nilai-nilainya ke dalam tabel rating. Di sini alternatifnya ada 5 orang. Yang pertama Khairani Syifa, masa kerjanya sudah 4 tahun.
kinerjanya sangat baik dan attitude-nya lebih baik. Begitupun dengan alternatif selanjutnya, kita memasukkan nilai-nilainya berdasarkan yang telah ada pada jurnal. Pada tahapan ketiga, kita melakukan normalisasi, di mana setiap nilai-nilai yang telah kita inputkan pada tabel rating atau kecocokan, kita masukkan nilai angkanya. Di sini pada K1, kita tidak memiliki subkriteria karena nilainya sudah termasuk ke dalam nilai angka, sehingga bisa langsung kita proses ke dalam rumus. Di sini karena di 4 tahun kita hanya mengambil nilai angkanya saja, sehingga di sini diinputkan 4. Begitupun seterusnya. Sedangkan pada K2, di sini nilainya bukan berupa nilai angka, sehingga kita memasukkan nilai-nilainya pada tabel normalisasi berdasarkan nilai pada subkriteria. Di sini nilai penilaian kinerja Khairani Shifa yaitu sangat baik. Kita lihat pada tabel subkriteria, nilai sangat baik adalah 5, sehingga di sini kita inputkan 5. Begitupun dengan K3 atau kriteria yang ketiga. Setelah kita melakukan penginputan nilai angka, kita akan memproses nilai-nilai tersebut menggunakan rumus. Di sini tadi semua kriteria termasuk ke dalam benefit, sehingga kita akan memprosesnya menggunakan rumus benefit. Ini adalah rumus dari benefit, yaitu setiap baris nilai dibagikan dengan nilai tertinggi pada data tersebut. Rij sama dengan Xij per max Xij. Ini merupakan jika J adalah atribut keuntungan atau benefit. Di sini kita contohkan dengan alternatif Khairani Shifa, di mana di sini nilainya 4. Nilainya 4 ini merupakan nilai tertinggi, sehingga di sini 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1. Selanjutnya Rafida Raudina, di sini nilainya 3 karena nilai datanya 3 dan nilai tertinggi pada data ini adalah 4, maka 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Begitupun dengan kriteria kedua dan kriteria ketiga, sehingga dapat hasilnya seperti ini. Akhir dari metode SAW ini adalah menentukan hasil, di mana di sini kita akan menggunakan rumusnya yaitu VI sama dengan WI kali Rij, WJ kali Rij, di mana VI merupakan nilai akhir dari alternatif, WI merupakan bobot yang telah kita tentukan pada langkah-langkah sebelumnya, sedangkan Rij merupakan normalisasi. Di sini kita contohkan Khairani Shifa. Di sini nilai hasil K1-nya atau kriteria pertamanya sudah saya buat 0,25, di mana hasil ini didapatkan dari hasil normalisasi kriteria pertama dari Khairani Shifa ini dikali dengan bobot yang telah kita tentukan pada langkah pertama, yaitu menentukan kriteria, di mana bobotnya 0,25.
Jadi di sini 1 dikali dengan 0,25 sehingga mendapat hasilnya 0,25. Begitupun dengan Rafida Raudina, di mana 0,1875 ini didapatkan dari 0,75 dikali 0,5 sehingga dapatnya 0,1875. Begitupun dengan kriteria kedua dan ketiga menggunakan rumus dan cara yang sama sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian hasil akhir di sini didapatkan dari penjumlahan K1, K2, dan K3. Kita contohkan Khairani Sifa, hasil ini kita dapatkan dari 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,2 hasilnya menjadi 0,95. Begitupun dengan alternatif Rafida Raudina sampai Siska Febrina sehingga mendapatkan hasil akhir ini. Langkah terakhir yang akan kita lakukan menurut berdasarkan metode SAW atau Simple Additive Fitch ini, di mana kita akan melakukan perankingan berdasarkan hasil yang telah kita dapatkan pada tabel hasil, sehingga kita akan mendapatkan nilai tertinggi sampai nilai terendah. Berdasarkan hasil ini, ranking pertama atau nilai tertinggi didapatkan oleh karyawan Khairani Sifa, dan yang terendah yaitu Siska Febrina dengan Teguh Purnomo. Dia sama-sama mendapatkan ranking 4 karena memiliki nilai akhir atau hasil yang sama. Sehingga di sini kita memperoleh kesimpulan akhir atau hasil akhirnya yaitu dari penentuan prioritas usulan promosi kenaikan jabatan dengan menggunakan metode Simple Additive Fitch atau SAW, maka yang layak mendapatkan promosi kenaikan jabatan adalah karyawan bernama Khairani Sifa yang memiliki rating atau ranking tertinggi berdasarkan hasil pengolahan data di atas. Baiklah, sekian hasil presentasi atau penjelasan tugas yang telah saya berikan. Apabila kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.